Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami akan menyampaikan warta lisan kegiatan sepekan GKI Gondomanan. Yang pertama, ibadah minggu ini. Tanggal 23 Mei 2021 bertemakan Berani Menyongsong Hidup dan akan dilayani oleh Pendeta Wahyu Satrio Wibowo. Atas pelayanan Pendeta Wahyu Satrio Wibowo, kami mengucapkan banyak terima kasih. Yang kedua, ibadah sekolah minggu dilaksanakan rutin setiap hari minggu pada pukul 11.00 WIB secara daring atau online. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai ibadah sekolah minggu, dapat menghubungi Bapak Trianto di nomor 0838 6952 6390 seperti yang tercantum di layar berikut ini. Yang ketiga, Komisi Remaja dan Pemuda GKI Gondomanan akan mengadakan retreat yang akan bertempat di Omah Notoplankton, Kantongan, Merdikorejo, Tempel, Sleman. Retreat Korempa akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Majelis Jemaat mengharapkan partisipasi dan dukungan anggota jemaat dan simpatisan GKI Gondomanan untuk mencukupi kebutuhan dana retreat Korempa tersebut. Dukungan dana dapat disampaikan melalui rekening BRI Cabang Katamso, nomor rekening 0245 01 008391 530 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan, serta menginput angka 096 pada digit terakhir sebagai kode unik. Keempat, Majelis Jemaat merencanakan untuk melaksanakan ibadah secara live streaming. Untuk mendukung rencana tersebut dibutuhkan komputer seharga Rp13,5 juta. Majelis Jemaat mengharapkan partisipasi dan dukungan anggota jemaat dan simpatisan GKI Gondomanan untuk mencukupi kebutuhan dana pengadaan komputer tersebut. Dukungan dana dapat disampaikan melalui rekening BRI Cabang Katamso, nomor rekening 0245 01 008391 530 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan. Kelima, kelas katekisasi baru akan dimulai pada bulan Mei 2021. Katekisasi akan dilaksanakan setiap hari Rabu jam 18.00 sampai 19.00 WIB. Apabila ada anggota jemaat dan simpatisan yang akan mengikuti katekisasi tersebut, bisa menghubungi kantor gereja atau penatua di wilayah masing-masing dan mengisi formulir pendaftaran melalui link yang tercantum di warta jemaat. 6. Majelis Jemaat akan mengadakan persekutuan wilayah gabungan pada tanggal 27 Mei 2021 pukul 18.00 WIB bertempat di GKI Gondomanan. Karena keterbatasan kuota, Bapak Ibu Saudara yang akan menghadiri persekutuan wilayah gabungan dimohon untuk mendaftar ke koordinator wilayah masing-masing. Mohon dukungan jemaat dan simpatisan GKI Gondomanan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menginginkan informasi lebih lanjut mengenai GKI Gondomanan dan berkeinginan untuk mendapatkan warta digital GKI Gondomanan, dapat menghubungi kantor gereja di nomor telepon 0274 376 836 atau di nomor WA 0882 1623 3311 setiap hari dan jam kerja. Jemaat yang terkasih, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersekutu untuk memperingati dan menghayati karya Roh Kudus yang memberi keberanian dan hikmat untuk bersaksi. Roh Kudus yang membangkitkan semangat dan memperbarui kehidupan. Untuk itu, marilah dengan penuh sukacita kita sambutkannya melalui pujian Berhembuslah Roh Kudus.
dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Saudara-saudara, marilah ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa Roh-Nya yang kudus adalah sumber pertolongan kita. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Tantangan dan keadaan sekitar kita seringkali membuat kita takut dan cemas akan hidup ini. Lalu kita bersembunyi dan ingin melarikan diri. Namun Tuhan mengutus Roh-Nya yang kudus untuk memberi kita keberanian agar kita tegak berdiri. Roh Kudus memampukan kita menjalani hidup dan menyongsong masa depan tanpa ketakutan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Galatia 5 ayat 22 dan 23 mengatakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara-saudaraku, sudahkah buah-buah itu nyata dalam hidup kita? Marilah saat ini kita memeriksa hati dan diri kita, serta mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita memohon ampunan dan pembaharuan hidup dari Tuhan. Mari kita mengaku dosa kita. Kristus Sang Penebus, itulah pengakuan kami. Kristus Sang Penebus, ampunilah setiap kami yang lemah. Sucikanlah kami yang penuh dosa dan kesalahan ini. Kepadamu kami mohon. Amin. Roh Kudus, sinarilah hatiku dan lelah, ganti kuasa yang gelap dengan terang-Mu yang tetap. Roh Kudus, sucikanlah hati risau dan lemah yang telah lama dicekam oleh iblis yang kejam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri untuk mendengar berita anugerah dari Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi,
Tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa memohon pertolongannya. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara dan mengasihi kehidupan kami, Allah yang kami kenal di dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hadir dalam kehidupan kami bersama dengan Roh-Nya yang kudus. Kami bersyukur Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk merayakan Pentakosta. Kiranya firman-Mu mengarahkan kami dan menolong kami, sehingga kami bisa berada dalam pengertian yang benar. Roh-Mu yang kudus menguatkan kami, sehingga kami bisa mendapatkan kehidupan yang layak, yang sesuai dengan firman-Mu. Kami yakini di dalam firman Tuhan ada kebenaran, kebenaran yang akan membawa kami pada hidup yang sejati. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Pentakosta ini, kita akan membaca Injil Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 15, ayat 26 dan 27, dilanjutkan dengan ayat pasal 16 ayat 4b sampai dengan ayat 15. Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 dan 27 dilanjutkan dengan pasal 16 ayat 4b sampai dengan ayat 15. Dikatakan demikian. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku,
sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, memelihara, dan melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup ini atau kita sebagai manusia dalam menjalani hidup ini biasanya membutuhkan hiburan. Setiap orang membutuhkan hiburan, apapun bentuk hiburan itu. Ada beragam bentuk hiburan, ada film, saudara-saudara barangkali suka nonton film. Sama, saya juga suka nonton film. Sebelum pandemi, saya suka nonton film di bioskop. Tapi sekarang itu rasanya tidak memungkinkan atau belum memungkinkan. Atau saudara-saudara suka nonton telenovela. Saya tidak tahu telenovela masih ada apa enggak ya? Sudah tidak ada ya. Sinetron mungkin yang masih ada. Saudara-saudara suka nonton drama Korea, itu yang sekarang lagi ngetren gitu kan ya. Ya, banyak opa oma juga suka nonton drama Korea. Itu memberikan hiburan. Tapi hiburan bukan hanya film tentunya. Hiburan juga bisa berbentuk bacaan. Saudara-saudara suka membaca cerpen, suka membaca novel, atau suka membaca buku-buku sejarah. Itu bagian dari hiburan. Atau hiburan juga bisa berbentuk mancing. Ya, saudara-saudara pergi memancing, bukan di kolam orang tentunya dan kemudian tidak bayar. Ya, itu berarti mencuri. Saudara-saudara pergi memancing, entah di laut, entah di kolam dengan membayar, dan merasakan nikmatnya ketika strike dapat ikan, dan kemudian pulang membawa ikan itu. Atau barangkali olahraga, ada di antara saudara-saudara yang menjadikan olahraga sebagai bagian dari hiburan. Atau bermusik, ya, memainkan musik, ya, 1-2 jam sehari sebagai bagian dari hiburan. Manusia membutuhkan hiburan. Kenapa? Karena hiburan-hiburan itu memberikan rehat sejenak terhadap rutinitas manusia. Hiburan-hiburan itu memberikan penghiburan, memberikan hiburan sejenak terhadap kepenatan kita dalam menjalani kehidupan ini. Terhadap berbagai macam tugas dan tanggung jawab kita, bahkan terhadap pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Termasuk di dalamnya adalah kecemasan dan ketakutan serta kekhawatiran kita. Kalau saya sedang nonton di bioskop, saya tenggelam terhadap cerita yang ada di film itu dan saya melupakan tugas dan tanggung jawab saya. Ketika saya nonton di bioskop, saya tenggelam dengan film itu dan kemudian saya melupakan seluruh pergumulan-pergumulan saya. Tapi itu sifatnya sejenak. Kenapa sejenak? Begitu keluar dari bioskop, pergumulannya datang lagi. Begitu keluar dari bioskop, kemudian tugas-tugasnya datang lagi. Ketika saudara-saudara pergi ke laut memancing dan kemudian strike, Anda mesti melupakan seluruh pergumulan. Tidak mungkin Anda strike sambil berpikir, waduh bangkrut nih usaha saya nih, gitu kan, nggak mungkin. Mesti ketika Anda dapat strike, Anda kemudian melupakan seluruh pergumulan itu. Itulah yang saya katakan dia memberikan rehat sejenak. Dia memberikan hiburan sejenak terhadap seluruh permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Manusia selalu membutuhkan hiburan. Kenapa? Karena hidup ini kok ya tidak gampang-gampang amat. Sebentar, betul apa tidak ya kalau saya mengatakan hidup ini tidak gampang-gampang amat? Atau hidup ini gampang amat? Bagi saya hidup ini tidak gampang-gampang amat. Ada kesulitan, ada tugas tanggung jawab, ada tekanan, ada risiko, tapi juga tentu saja ada kebahagiaan dan kesukacitaan di sana. Nah, menghadapi berbagai macam tantangan, risiko, ancaman, maka kita membutuhkan hiburan. Tetapi catatannya tadi, saudara-saudara, hiburan-hiburan itu memberikan rehat sejenak, memberikan hiburan sejenak. Hiburan-hiburan itu tidak mampu sampai mendalam memberikan kekuatan batin dalam menghadapi secara konsisten berbagai macam tantangan yang ada di depan kehidupan kita. Menghadapi seluruh tantangan, seluruh kesempatan, ancaman, bahkan risiko yang ada di depan kehidupan kita, kita membutuhkan sesuatu yang lebih daripada film. Kita membutuhkan sesuatu yang lebih daripada memancing.
Kita membutuhkan sesuatu yang lebih daripada sekadar baca cerpen. Yesus tahu betul bahwa kehidupan manusia tidak mudah, termasuk apa yang akan dialami oleh murid-muridnya sepeninggal Yesus naik ke sorga. Murid-muridnya membutuhkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar hiburan memancing. Murid-muridnya membutuhkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar hibur jagong-jagong, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Dia membutuhkan sesuatu yang lebih besar, istilah kerennya lebih eksistensial, yang akan membuat mereka tetap dalam situasi kehidupan mereka setia kepada Kristus. Yesus bisa memprediksikan dengan tepat bahwa kehidupan murid-muridnya pasca Yesus naik ke sorga bukanlah kehidupan yang mudah. Ada tantangan, ada ancaman, ada berbagai macam resiko yang harus dihadapi oleh murid-muridnya. Kita tahu persis bahwa Yesus dengan murid-muridnya bersitegang dengan orang-orang Yahudi. Sepeninggal Yesus, ketika Yesus wafat, bangkit dan naik ke sorga, apakah ketegangan antara murid-murid dengan orang-orang Yahudi hilang? Tidak. Ketegangan itu masih ada. Ketegangan antara Yesus, komunitas Yesus, murid-murid Yesus dengan pemimpin-pemimpin Yahudi masih ada. Dan ketegangan itulah yang membuat mereka merasa was-was. Jangan-jangan mereka kemudian juga ditangkap oleh para pemimpin Yahudi, oleh karena gurunya juga ditangkap. Jadi ketegangan dengan pemimpin Yahudi masih ada. Lalu bagaimana dengan pemerintah Romawi? Hubungan mereka juga dengan pemerintah Romawi tidak baik-baik amat. Hubungan mereka dengan pemerintah Romawi tidak baik-baik amat. Pemerintah Romawi memasang mata kepada mereka. Pemerintah Romawi tahu betul bahwa komunitas Yesus, murid-murid Yesus potensial memunculkan gerakan. Gerakan itu gerakan dalam bentuk kritik terhadap orang-orang Yahudi, dan itu bisa kemudian diikuti oleh orang banyak, dan pada akhirnya bisa memunculkan demonstrasi kekacauan dan mengganggu stabilitas bagi pemerintah yang sangat dikuasai oleh militer. Maka istilah stabilitas itu menjadi sangat penting. Ada banyak negara di luar Indonesia yang kebebasan berpendapatnya tidak sebebas di Indonesia. Kenapa? Karena kebebasan berpendapat bisa menimbulkan dalam tanda kutip ancaman bagi pemerintah-pemerintah tertentu. Dengan pemimpin Yahudi hubungan mereka masih tegang, dengan pemerintah Roma juga tidak manis-manis amat. Dalam situasi seperti itulah mereka merasa bahwa ada tantangan dan ancaman yang ada di depan mereka. Nah, Yesus kemudian menjanjikan kepada mereka roh penghibur. Yesus menjanjikan kepada mereka roh penghibur yang akan menolong mereka. Dalam Injil Yohanes disebut roh penghibur, parakletos, tapi dalam pasal 16 juga disebut sebagai roh kebenaran, yaitu roh penghibur itu sendiri. Yesus menjanjikan roh penghibur kepada mereka, kepada murid-muridnya untuk menghadapi tantangan masa depan yang akan mereka hadapi. Apa fungsi, apa peran roh penghibur itu? Paling tidak, saya mencatat ada dua hal di sini, saudara-saudara. Tentu ada banyak yang lainnya, tetapi saya mencatat dua hal. Yang pertama adalah dia akan memberikan penghiburan. Iya loh Pak, namanya saja roh penghibur ya, masih dia akan memberikan penghiburan. Penghiburan itu artinya apa sih Pak, saudara-saudara? Penghiburan itu artinya apa? Jadi kalau misalnya saya bayangkan ya, ada anggota GKI Gondomanan meninggal dunia. Kemudian pendeta datang, majelis datang memberikan penghiburan. Artinya apa sih? Majelis datang memberikan penghiburan, pendeta datang memberikan penghiburan. Artinya apa sih? Sabar ya Bu, itu kan ya. Sabar ya Pak, ya tentu itu caranya. Tetapi artinya apa sih memberikan penghiburan? Ketika saya datang kepada orang yang tengah berduka, saya memberikan penghiburan, itu artinya saya mau mengatakan kepada orang yang berduka itu, saya ada bersama dengan Anda. Saya ada bersama dengan Anda untuk melewati masa-masa kedukaan itu. Saya ada bersama dengan Anda untuk menemani Anda menangis bersama. Saya ada bersama dengan Anda. Itulah yang disebut dengan penghiburan. Begitu atau bukan? Rasanya ya seperti itu yang ideal itu. Memberikan penghiburan berarti mengatakan kepada orang yang berduka itu bahwa saya ada bersama dengan Anda, saya ikut merasakan dan saya akan menemani Anda keluar dari masa duka cita itu. Itu yang disebut dengan penghiburan. Jadi memberikan penghiburan bukan sekedar datang dan kemudian menginterogasi. Kadang-kadang kita itu datang ngelayat, misalnya orang yang meninggal itu sakit, ujung-ujung interogasi. Kenapa Bapak meninggal Bu? Sakit apa? Ini hatinya kronis,
Ulah dibawa kemana? Ke dokter A. Kenapa ke dokter A bukan ke dokter B? Itu yang terjadi. Kita menginterogasi, nggak enak saudara-saudara. Kalau di tengah penghiburan kita menginterogasi seperti itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang memaksa dia untuk menjawab. Dan ujung-ujungnya kita mengatakan salah, harusnya bawa ke rumah sakit sana bu. Bapak nggak bakal meninggal, emangnya apaan gitu kan ya, kita sampai bicara seperti itu. Penghiburan tidak seperti itu. Kadang-kadang kita harus berpikir ulang sebelum kita memberikan perkataan-perkataan kita di tengah orang-orang yang berduka. Penghiburan itu seperti itu. Apa hasil penghiburan? Hasil penghiburan adalah kekuatan. Hasil penghiburan adalah kekuatan yang ada di dalam diri orang yang sedang dihibur itu. Sehingga muncul ketabahan, muncul kemampuan untuk menghadapi duka cita, tantangan masa depan yang ada di dalam dirinya. Roh Kudus itu menghibur kita dalam bentuk seperti itu. Dia ada bersama dengan kita, dia mau mengatakan, aku ada bersama dengan engkau dalam menghadapi beragam situasi sulit. Aku ada bersama dengan engkau dalam menghadapi beragam tantangan dan ancaman. Dan aku akan menemani engkau, menguatkan engkau keluar dari tantangan dan ancaman itu. Roh Allah itulah yang ada bersama dengan kita. Dan hasilnya dia akan memberikan kekuatan. Itu yang pertama yang disebut dengan penghiburan. Roh itu akan memberikan penghiburan. Yang kedua, saudara-saudara, menurut Injil Yohanes pada pasal 16, roh itu akan membuka kita, menuntun kita untuk memahami dan mengetahui apa yang disebut dengan kebenaran. Roh itu akan menuntun kita untuk mengerti tentang kebenaran. Kebenaran itu bahasa Yunaninya aletheia, penyingkapan. Penyingkapan itu enggak sekaligus. Ya, enggak sekaligus, sama seperti orang buka baju. Ada enggak orang yang buka baju sekaligus ya? Rasanya kok nggak ada gitu kan ya, itu namanya pakaiannya hilang kalau buka baju sekaligus. Buka baju itu ya pelan-pelan gitu kan ya, kancingnya dulu begitu kan ya, dibuka satu persatu, nggak ada buka baju cerek. Kalaupun begini, mesti kan tangannya, badannya mesti ada prosesnya gitu. Nah, penyingkapan itu berarti secara perlahan, secara pelan-pelan dalam sebuah proses tertentu. Roh Kudus akan menuntun kita untuk mengerti kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran berkaitan dengan karya Allah yang berkuasa dan bekerja di tengah kehidupan ini. Kebenaran tentang kebangkitan Yesus Kristus dan penebusannya di tengah kehidupan ini. Roh Kudus itu yang akan menuntun kita supaya kita bisa mengerti bahwa ada karya Allah yang bekerja, bahwa ada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan kita di tengah kehidupan ini. Dia akan membantu kita untuk mengerti. Saudara-saudara, catatan kecil berkaitan dengan ini adalah mengerti itu tidak sama dengan tahu. Mengerti itu tidak sama dengan tahu. Saya tidak tahu 100% tentang segala sesuatu, tapi saya bisa mengerti segala sesuatu. Jadi mengerti itu tidak sama dengan kalau saya punya patsel, anak saya suka main patsel, kalau saya punya patsel misalnya 100 keping, tapi ada 20 keping hilang. Menurut saudara-saudara, saya bisa mengerti nggak gambar itu? Bisa mengerti? Bisa. Kenapa? Karena saya tahu gambaran besarnya. Saya punya patsel 100 keping, tapi 20 kepingnya hilang. Saya bisa mengerti gambar itu seperti apa. Hidup ini seperti itu, saudara-saudara. Hidup ini kadangkala tidak semua harus tahu. Karena memang juga tidak akan semua kita bisa tahu. Tetapi hidup ini membutuhkan pengertian. Saya tidak pernah tahu situasi yang terjadi dalam diri orang 100%, tapi saya bisa mengerti apa yang sedang dialami. Saya tidak pernah bisa tahu apa yang terjadi dengan bapak yang meninggal itu karena sakit, entah dia salah rumah sakit kah, atau dia salah dokter kah, atau salah pengobatan, tapi saya mengerti bahwa ibu ini membutuhkan penghiburan. Dan saya tidak perlu tahu. Kalau saya orientasinya tahu, maka yang terjadi adalah interogasi. Kita itu seringkali orientasinya tahu, bukan mengerti. Bapak, salah apa sih? Wah, saya korupsi. Berapa kali Bapak korupsi? Sekian. Berapa rupiah yang kemudian Bapak habiskan dan dibagikan kepada teman-teman? Sekian. Udah selesai tahu, pergi kitanya. Ayo, melakukan sama siapa? Berapa kali? Di mana? Kenapa? Udah tahu, pergi. Dan kemudian menyebarkan apa yang kita tahu lewat medsos. Orientasi tahu akan punya godaan seperti itu. Tetapi kalau mengerti tidak. Ketika kita mengerti situasi orang, maka kita betul-betul akan menempatkan diri pada situasi orang itu. Dan tidak akan membuka itu di medsos dan lain sebagainya.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang disebut dengan mengerti. Nah, Roh Kuduslah yang akan menuntun kita dalam pengertian seperti itu supaya kita mengerti di tengah kehidupan ini. Contoh murid-murid. Ketika murid-murid dalam Kisah Para Rasul digambarkan ada api yang menyala-nyala hinggap di kepala mereka, kemudian mereka keluar dan berkhotbah tentang Yesus, kebangkitan Yesus, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka tidak tahu kenapa kok api itu bisa muncul dan kemudian hinggap di kepala mereka. Mereka tidak tahu bagaimana caranya mereka bisa ngomong dalam bahasa tertentu, orang lain bisa mengerti dalam bahasa yang lain. Mereka tidak tahu 100% apa yang terjadi, tapi mereka mengerti satu hal dengan pasti. Karya Allah sedang terjadi. Mereka tidak tahu apa yang terjadi 100% secara detail, tapi mereka mengerti satu hal yang tengah terjadi. Karya Allah sedang bekerja di dalam diri mereka. Jadi orientasi ingin tahu itu penting, tapi tambahkanlah orientasi itu dengan ingin mengerti. Karena mengerti akan membawa banyak perubahan di dalam diri kita. Termasuk pandemi. Ada banyak orang bertanya, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan pandemi. Kenapa tiba-tiba muncul yang namanya virus corona di Tiongkok 2019 Desember. Kenapa kok itu menyebar dengan cepat? Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan vaksin. Kenapa kok susah sekali vaksin? Kenapa kok kesannya vaksin itu dijual belikan sedemikian rupa dan pada akhirnya menimbulkan kesulitan? Mengapa kok sulit sekali proses untuk mendapatkan vaksin bagi masyarakat Indonesia? Saya tidak tahu. Tetapi saya tahu satu hal, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita di tengah situasi pandemi seperti ini. Saya mengerti satu hal, bahwa Tuhan tengah bekerja di tengah situasi seperti itu. Nah, inilah dua hal yang akan menjadi bagian dari karya Roh Kudus. Dia membuat kita tangguh tabah karena dia ada bersama dengan kita, dan pada peran yang kedua, dia memberikan pengertian kepada kita. Sehingga kita kemudian bisa mengerti karya Allah, walaupun saya tidak pernah tahu 100% apa yang terjadi di tengah kehidupan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan dua peran dan karya itu, kemudian Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya dipanggil untuk menjadi saksi. Ketika ada perubahan dalam diri kita oleh karena kita menghayati Roh itu ada bersama dengan kita, memunculkan kekuatan, maka kita diminta untuk bersaksi. Ketika kita mulai mengerti segala sesuatu menjadi orang yang lebih bijak, kalau kita mengerti segala sesuatu, maka kemudian dampaknya adalah kita menjadi lebih bijak. Kita menjadi lebih tenang dalam menghadapi kehidupan ini. Maka kita diminta kemudian untuk membawakan diri sebagai saksi. Saksi-saksi di tengah kehidupan ini. Saksi-saksi yang mewartakan bahwa ada karya Allah. Saksi-saksi yang mewartakan bahwa ada karya penebusan Kristus. Saksi-saksi yang mengatakan bahwa ada karya Roh Kudus. Dan lihatlah karya itu dalam diri saya. Ada karya Allah, ada karya Yesus, ada karya Roh Kudus. Dan kalau Anda ingin melihat karya Allah, karya Yesus, dan karya Roh Kudus, maka lihatlah kehidupan saya. Karena kehidupan saya diubah oleh karya Roh Kudus yang hadir di tengah kehidupan kita sedemikian rupa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi yang belum selesai, di tengah keprihatinan kita yang masih belum selesai oleh karena pandemi ini, ada karya Roh Kudus di tengah kehidupan kita. Karya Roh Kudus yang menguatkan saudara-saudara. Karya Roh Kudus yang berkata, aku ada bersama dengan engkau. Ada karya Roh Kudus yang membuat kita menjadi lebih mengerti apa yang terjadi. Dan dengan itu kemudian kita menjadi lebih bijak dan lebih nyaman dalam menghadapi kehidupan ini. Selamat merayakan Pentakosta, Tuhan menyertai kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Bapak, Ibu, Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa syafaat dan kita akan mengakhiri dengan menyanyikan lagu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara dan mengasihi kehidupan kami, Allah yang kami kenal di dalam diri Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Roh Kudus yang hadir bersama dengan kami. Roh yang akan memberikan penghiburan kepada kami, kekuatan. Roh yang akan membuka pikiran, hati, mata kami untuk bisa mengerti karya Allah di tengah kehidupan ini. Termasuk bisa mengerti bagaimana Allah menuntun kami di masa depan. Ya Tuhan, kiranya hati kami dibukakan. Kiranya kami diberikan kemampuan untuk menyerahkan diri pada tuntunan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara dan mengasihi kehidupan kami. Roh itu pula lah yang akan menuntun gerejamu, GKI Gondomanan, dalam menjalankan seluruh aktivitas pelayanannya di tengah anggota dan di tengah masyarakat. Kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun sama seperti karya Roh-Mu yang menuntun gereja mula-mula untuk berkarya menghadapi beragam tantangan dan ancaman. Kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun GKI Gondomanan dalam menjalankan seluruh karya dan pengabdiannya, pelayanannya. Di tengah berbagai macam kesempatan yang ada, bahkan ada tantangan dan ancaman. Tuhan menyertai pendeta konsulen, Tuhan menyertai majelis jemaat, Tuhan menyertai pengurus komisi-komisi, segenap aktivis gereja. Mampukan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka dengan api yang menyala-nyala dari Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa ya Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan, anggota gereja yang mengalami kesulitan di tengah situasi pandemi saat ini. Mereka yang sakit, mereka yang berbeban dalam beragam pergumulan, kiranya Roh-Mu ada bersama dengan mereka, hadir bersama dengan mereka, menopang dan menguatkan mereka. Kami memohonkan berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ibu Lili Sulianti, Saudara Krisnanto Nugroho, Saudara Robert Herjuno Amalo, Bapak Dianasta Pramudita, Saudari Mary Krisma Suharyati, Ibu Esther Kusumawati, dan juga ulang tahun pernikahan Bapak Dianasta Pramudita dan Ibu Marita Marpaung. Ya Tuhan, kiranya Tuhan hadir bersama dengan mereka, Roh-Mu yang kudus, memampukan mereka untuk mengerti karya-Mu sepanjang tahun-tahun kehidupan mereka. Berkatilah harapan-harapan mereka di tahun-tahun mendatang dari kehidupan mereka. Kiranya gereja-Mu dengan tuntunan Roh Kudus tetap melanjutkan seluruh karya pelayanan di tengah situasi sulit seperti saat ini. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, kami berdoa bagi pemerintah kami, pemerintah Republik Indonesia. Sertailah ya Tuhan di tengah situasi sulit saat ini, ekonomi yang masih belum membaik seperti sedia kala, mampukan pemerintah mengambil keputusan kebijakan dengan tepat, sehingga kami bisa keluar dari situasi pandemi saat ini. Kami berdoa bagi proses vaksinasi yang tengah berlangsung, mampukan kami melakukan seluruh proses vaksinasi, karena ini salah satu hal yang akan menjamin selesainya pandemi dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap orang yang terdampak oleh pandemi, mereka yang berduka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, mereka yang tubuhnya mengalami kelemahan fisik, mereka yang secara ekonomi terdampak, secara psikologis terpengaruh. Hadirlah bersama dengan mereka, Roh-Mu yang menopang mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan kekuatan, harapan mereka dibangkitkan dengan keyakinan bahwa Tuhan hadir bersama dengan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa bagi berbagai macam keprihatinan di berbagai macam pelosok negeri.
mereka yang prihatin oleh karena konflik Israel dan Palestina yang kembali memanas dan ratusan orang meninggal dunia oleh karena roket-roket yang ditembakkan oleh kedua belah pihak. Mampukan mereka untuk menahan diri dan mampukan mereka untuk menempuh jalur-jalur negosiasi dan diplomasi. Kami juga berdoa bagi berbagai macam bencana yang masih terjadi, kiranya Tuhan menolong kami. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara dan mengasihi kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami pada saat ini dan seterusnya dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan kami alami esok hari. Esok berisi beragam kemungkinan. Barangkali kami akan mengalami duka cita air mata, atau esok kami akan mengalami keberuntungan. Kami tidak tahu pasti apa yang akan kami alami, tapi kami mengerti satu hal, bahwa karya Tuhan senantiasa menopang kami. Karena itu kami serahkan hidup dan kehidupan kami pada saat ini dan seterusnya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam nama itu pula bersama-sama kami hendak berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita nyatakan rasa syukur kita atas karunia Roh Kudus dan pemeliharaan Allah atas hidup kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Persembahan syukur tahunan ataupun Thanksgiving dan persembahan minggu ini dapat disampaikan melalui rekening BRI Cabang Katamso dengan nomor rekening 0245 01 008391 530 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan, ataupun dapat diserahkan langsung ke kantor gereja. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita satu dalam doa untuk persembahan kita. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Tak terhitung berkat-berkat yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan bahwa kehidupan kami tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan di kesempatan ini, di hari kami memperingati turunnya Roh Kudus. Kami boleh diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan kami sebagai wujud kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan terimalah persembahan kami, dan pakailah tangan-tangan yang mengelola persembahan ini dengan penuh hikmat, sehingga persembahan yang kami sampaikan ini juga dikelola dengan baik dan menjadi berkat bagi sesama kami dan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terimalah Tuhan, dan ajar kami untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kami sebagai wujud
rasa kasih dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, ibadah kita hari ini akan segera berakhir. Tetapi panggilan untuk mewartakan Kristus di segala tempat dan waktu kita hidupi selalu. Roh Kudus yang telah kita terima akan memampukan kita untuk melakukannya. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus Kau mengabdi bagiku. Kuutus Kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Kuutus Kau mengiring langkahku. Saudara-saudara, Roh Kudus memanggil saudara untuk berani menyongsong hidup. Kami berani menyongsong hidup bersama Dia. Roh Kudus memanggil saudara untuk bersaksi dan berkarya nyata. Kami siap bersaksi dan berkarya bersama Dia. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memelihara saudara dengan berkat-Nya dan menuntun saudara dengan kuasa Roh-Nya yang kudus, kini dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Majelis Jemaat GKI Gondomanan mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan, sering cuci tangan dengan sabun, dan gunakan masker saat di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.